Selamat pagi teman-teman semuanya. Lagi sarapan pakai vegan food, em, kacang koro sama avocado. Sekarang saya lagi di desa Penampen, nggak jauh dari Gunung Sinabung, paling beberapa kilometer gitu ya jaraknya. Di dekat desa Tiganderket. Jadi di desa Penampen ini tuh banyak banget pohon em, apokat, banyak banget itu. Jadi kalau sekarang itu lagi musim apokat teman-teman. Hmm, Lagi musim jadi kemarin ada jemaat yang ngasih apokat yang udah matang. Jadi pagi ini sarapannya pakai eh, buah. Hmm, Sambil apa ya ngomongin soal lingkungan. Jadi saat kita membuang sampah pada tempatnya, sebenarnya saat itu juga lah kita sedang menjemput rasa bahagia. Saat misalnya kita uh, bertekad untuk tidak menggunakan sedotan plastik, saat itu juga lah kita sedang menjemput rasa rasa bahagia gitu. Sopan terhadap alam, sopan terhadap hutan, sopan terhadap lautan, sopan terhadap daratan. Nah, itu adalah cara menjemput rasa bahagia yang luar biasa banget. Harus dirayakan setiap hari. Enak banget. Emang kalau Tuhan kokinya itu sajiannya itu tuh luar biasa semuanya, lezat-lezat tanpa garam tapi wow lezat gitu. Terus harus ikhlas saat kita misalnya berupaya untuk hidup nggak pakai deterjen misalnya, kita harus ikhlas. Mau gimana pun situasinya, mau kita berhadapan dengan duka, kita juga harus ikhlas kan, benar-benar ikhlas. Karena solusi untuk menguatkan diri kita kembali yaitu dengan rasa ikhlas itu sendiri. Oke, saya pakai kamera depan, pakai handphone, jadi kurang bagus gitu. Saya coba pakai kamera belakang ya, bentar ya. Wow, semacam es krim, tapi bukan es krim. Ini avokatnya, ini kacang koronya ini kacang koro. Sebenarnya jadi vegan itu nggak membosankan, karena sekarang misalnya ya pakai avokat kacang koro, besok beda lagi, nanti siang juga beda gitu. Terus kalau mau numis apapun itu pakai minyak zaitun. Jadi nggak ada bosannya sih sama sekali. Justru rasa penasaran itu terus bermunculan di pikiran. Jadi pokat ini tuh pernah saya cimpakan. Kalau di Karo itu tuh labu parang itu kan bisa dicimpa ya sama
ubi jalar juga bisa gitu. Jadi apokat ini kayaknya nggak bisa. Pernah waktu itu saya saya coba bersama adik-adik, tapi karena mungkin pertama kali, jadi eksperimennya gagal gitu. Di lain waktu dicoba lagi deh. Di desa Penampin ini masyarakatnya ramah-ramah banget teman-teman. Saya beberapa kali ke ladang jemaat, panen padi. Di beberapa vlog saya juga kan uh, ada kegiatan-kegiatan panen padi. Itu seru banget, gilingnya pakai mobil loh, pakai hardtop. Saya pribadi suka gotong royongnya, suka kebersamaan, makan bersamanya, suka banget. Ramahnya itu tuh luar biasa. Dan di sini uh, jemaat-jemaatnya juga rajin-rajin loh ke gereja sama kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Terus dekat dengan hutan lindung juga kan, dekat dengan uh, hutan lindung. Jadi dari rumah ini tuh kadang kedengar suara-suara hewan. Saya punya mainan baru. Namanya adalah Bumi. Ini boneka ini bakal saya pakai di pelayanan. Uh, Waktu mengabarkan kabar gembira pelayanan firman, saya akan bawa dia, saya akan berdialog dengan boneka tangan ini. Karena apa ya? Karena uh, bumi itu sekarang lautannya itu juga menyedihkan banget ya. Mikroplastiknya itu loh banyak banget. Terus daratannya juga, ini daratannya daratannya juga kan memprihatinkan ya, memprihatinkan. Pohon-pohon itu dibakar, ditebangin gitu, terus airnya dilimbahin, dikotorin, terus dikasih plastik-plastik. Ya Tuhan, udaranya juga. Minggu ini saya pelayanan di salah satu gereja. Saya akan bawa teman baru saya, Bumi. Oke. Kalau teman-teman sendiri gelisah nggak sih kalau misalnya baca-baca berita di Facebook atau di media-media sosial lainnya atau di koran gitu, terus ada isu yang membicarakan tentang kepunahan misalnya, teman-teman gelisah nggak? Sama perubahan iklim. Uh, di sini ya ada beberapa jemaat yang bilang suhu yang sekarang ini tuh beda banget sama suhu 10 tahun sebelumnya gitu. Beda banget gitu. Dan memang kerasa banget perubahan iklim ini bencana yang global ya. Oh iya, beberapa waktu tahun lalu saya melukiskan satu kalimat, saya akan terjemahkan. Ini lukisannya,
Kelengi adi selanga tubuh kedoni, ini bahasa Karo teman-teman. Artinya adalah kasihi kasihi adik yang belum lahir, yang belum hadir ke dunia. Nah, jadi apa ya? Kalau misalnya saat ini kita sopan dan ramah terhadap lingkungan, kita memakai kecerdasan ekologi setiap hari, ini pada akhirnya akan membuat mereka-mereka yang belum ada di dalam perempuan, ya mungkin mereka yang lahir 1000 tahun yang akan datang, hmm, mengucapkan terima kasih kepada kita-kita yang mungkin pada masanya kita tidak ada lagi di dunia ini. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak kita lihat seperti apa bentuk hidungnya, wajahnya, dan kita tidak tahu gitu. Tapi harapannya mereka-mereka merasakan cinta kita yang sekarang lewat alam yang masih terjaga, lewat hutan yang masih terjaga gitu. Jadi mereka pun suatu saat hadir ke bumi tidak menyesal, sama sekali tidak menyesal, melainkan juga sangat-sangat bahagia mengalami rasa kehidupan di dalam dunia, di dalam bumi. Nah, jadi buat teman-teman yang pernah bertanya-tanya, gimana sih caranya engkelengi mencintai orang yang belum lahir ke dunia, nggak masuk akal gitu. Jadi ya itulah penjelasan dari saya, teman-teman. Ramah terhadap lingkungan itu asik, akan membuat diri kita itu semakin cerdas. Kecerdasan ekologi kita itu akan semakin tajam, akan semakin terlatih gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya, karena saya juga mau beraktivitas, mau melakukan hal-hal yang hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, karena saya di sini itu pelayanan, menghidupi panggilan. Jadi kalau nanti saya di rumah terus, pada akhirnya saya tidak menjadi orang yang bertanggung jawab. Buat teman-teman yang pengen mengasah kecerdasan ekologinya, kesempatan masih banyak dan manfaatnya juga luar biasa. Harapannya lingkungan welas asih yang ada di dalam diri kita ini semakin bagus gitu, semakin indah lewat kita mempertajam kecerdasan ekologi yang ada di dalam diri kita. Terima kasih. Udah ya.